Selamat datang di channel Darkerastis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada kisah seram yang mau kalian bagikan kepada kami? Tapi sebelum itu, kami mau berterima kasih kepada kalian karena sudah mau berseram ria bersama Darkerastis. Untuk konten kali ini, kami akan membawakan alur film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Setelah berhasil menemukan titik lemah para makhluk, bagaimana kelanjutan hidup keluarga mereka di film kali ini? Kalau gitu langsung aja masuk ke ceritanya. Kita kembali ke keadaan di mana semua masih berjalan dengan normal. Seperti biasa, ayah datang ke toko untuk membeli keperluannya. Toko yang sama tempat anak bontot mendapatkan mainan roketnya waktu itu. Juga merupakan hari pertama kalinya sebuah ledakan besar turun di kota Shanghai. Tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, ayah kembali menonton pertandingan baseball bersama istri dan kedua anaknya. Silly akan masuk untuk memainkan pertandingan. Akan tetapi di tengah pertandingan, orang-orang melihat sebuah roket melesat turun dari langit. Pertandingan pun berakhir dan memulangkan semua orang. Tidak lama kemudian, seekor makhluk menyerang mobil polisi yang mengeluarkan suara sirine kencang. Dan itu pun membuat keadaan kota menjadi kacau balau. Setiap suara yang didengar, makhluk itu akan langsung menyerang. Ayah dan Milly berhasil kabur dari serangan makhluk itu. Sementara ibu bersama si bontot dan Silly masih terus bersembunyi, menunggu ayah dan Milly datang berkumpul bersama mereka. Kemudian film pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan beberapa makhluk, ibu bersama anak-anak keluar menuju ke ruang bawah tanah, menaruh bayi ke dalam kotak peredam, dan mengambil tabung oksigen sebagai alat bantu bernafas si bayi. Sementara Milly, ia mengambil sound system untuk membuat frekuensi suara lebih kencang, lalu menuju ke lokasi bukit yang ditandai oleh mendiang ayahnya. Sebelumnya, keluarga mereka tidak pernah melewati jejak pasir yang dibuat ayahnya sejauh ini. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbengkalai yang sudah disiapkan beberapa jebakan dan diintai oleh orang lain. Teriakan Silly dan tangisan bayi mengundang salah satu makhluk menuju ke arah mereka. Meski begitu, Milly dan ibu tetap tenang dengan mulai menyalakan gelombang frekuensi suara lalu membunuhnya. Serangan itu tentu memancing makhluk lain menuju ke arah mereka. Di situ mereka juga bertemu seseorang menuntun jalur pelarian. Sebuah ruang pembakaran menyembunyikan jejak dan menyembunyikan mereka dari para makhluk. Ibu bersama anak-anaknya pun terkejut karena orang itu adalah Emmet, orang yang di awal film tadi mengobrol dengan ayah mereka di kursi pertandingan. Ia juga merupakan sahabat ayahnya. Emmet juga terkejut melihat ibu berhasil melahirkan dan membawa bayi mereka dengan selamat sampai ke tempatnya. Dengan berat hati, Emmet pun mempersilahkan mereka untuk tinggal bersamanya, meski kapasitas makanan dan minuman miliknya tidak akan cukup untuk mereka semua. Selain itu, serangan yang dibuat Milly kepada para makhluk membuat Emmet penasaran, karena selama ini tidak ada yang pernah berhasil membunuh para makhluk. Emmet tinggal di atas bukit bersama istrinya selama ini, tapi istrinya meninggal sekitar 11 minggu yang lalu. Emmet juga mengetahui kalau sebelum datang kemari, mereka tinggal di tengah hutan kaki bukit. Terlihat dari api yang setiap malam dinyalakan oleh ayah mereka di atas lubung. Tapi Emmet sama sekali nggak berani buat turun menghampiri mereka, karena menurutnya semua orang yang tersisa tidak berhak untuk diselamatkan. Seketika radio yang dibawa Milly menyiarkan musik. Padahal selama ini mendiang ayah mereka nggak pernah dapat siaran apapun. Nyatanya hal itu terjadi karena mereka berada di atas bukit saat ini. Tapi itu tidak berarti apa-apa menurut Emmet.
karena nggak ada orang lain yang tersisa. Namun Millie menyadari sesuatu. Ia mengetahui bahwa lagu yang mereka dengarkan merupakan sebuah sinyal yang tertangkap radio. Orang yang mengirim lagu itu memberikan sinyal untuk orang lain agar orang itu mencari stasiun radio sumber dari sinyal tersebut. Millie juga tahu dari mana asal stasiun radio tersebut. Sinyal stasiun radio tersebut berasal dari sebuah pulau terpencil. Dan untuk mencapai ke sana, mereka tinggal mengikuti jalur kereta api dengan jarak waktu tempuh tidak sampai 1 hari. Jika Millie bisa menemukan lokasi stasiun radio tersebut, ia akan bisa menggunakan gelombang frekuensi suara dari alat pendengarannya untuk memusnahkan para makhluk. Mendengar keputusan Millie, Silly tentu tidak mengizinkannya. Ia takut nasib Millie akan seperti mendiang ayahnya. Tetapi ia tidak memperdulikan adiknya. Millie tetap melanjutkan rencananya menuju ke stasiun radio. Keputusannya pun membuat Silly segera memberitahu hal itu kepada ibu. Kemudian ibu meminta dengan memohon kepada Emmet dan membawa Millie kembali. Tidak terlalu jauh berjalan, Millie yang terus mengikuti rel kereta sesuai rencananya sampai ke sebuah gerbong kereta tua. Di dalamnya banyak mayat-mayat kering berceceran. Ia pun membuka pintu masinis. Kemudian mengambil kotak pertolongan pertama mengingat Silly yang sedang terluka saat ini. Hal itu justru memancing salah satu makhluk keluar. Dengan segera, Millie mulai menggunakan gelombang frekuensi suara, kemudian menembaknya. Tapi sayang, satu tembakan Millie meleset. Beruntung Emmet datang membantu di waktu yang tepat. Serangan mereka pun sudah pasti mengundang makhluk lain mengejar mereka. Sambil mencari tempat bersembunyi, Emmet meminta Millie untuk segera kembali pulang. Tentu Millie menolaknya. Ia akan berusaha untuk menyelamatkan sisa keluarganya. Sedangkan ibu masih merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang tentunya. Ia kembali menaruh bayi ke dalam kotak dengan kapasitas oksigen yang tinggal sedikit. Ditambah keadaan Silly yang semakin memburuk, membuat ibu memutuskan untuk pergi mencari obat dan mempercayakan Silly untuk menjaga si bayi. Mereka bertiga berjalan melewati hutan menuju ke tempat yang berbeda. Ibu pergi kembali ke tempat pemakaman anak bontot dan suaminya, sedangkan Emmet dan Millie melihat pulau yang akan mereka tuju. Dari sana, ibu segera menuju ke apotek, mengambil obat-obat yang diperlukan dan segulung perban untuk Silly bersamaan tabung oksigen persediaan, lalu berjalan pulang. Sementara itu, Silly keluar dari ruang persembunyian, mengelilingi tempat persembunyian Emmet, kemudian melihat jasad istri Emmet yang sudah mengering. Membuatnya mengeluarkan suara, juga memancing makhluk mendatanginya. Ia pun membawa si bayi dan membawa radio Millie bersamanya, kemudian masuk ke dalam tempat pembakaran. Sekarang Emmet dan Millie sudah berada di dermaga, mengambil kapal untuk menuju ke pulau seberang. Mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang secara tiba-tiba mengalungi Emmet dengan tambang. Rupanya ia nggak sendiri. Masih banyak orang lain yang tinggal di dermaga. Setibanya ibu di markas, ia menyadari kalau makhluk sudah menemukan tempat persembunyian mereka. Dan satu-satunya cara memancing makhluk itu keluar dari sana dengan mengeluarkan suara yang lebih besar. Ibu juga memiliki ide yang hebat. Sayangnya hal itu nggak cukup untuk membunuh si makhluk, malah memancing makhluk lain datang ke markas. Sedangkan Emmet dan Millie, mereka dalam keadaan yang tidak baik. Orang-orang di dermaga menahan Emmet, lalu membawa Millie bersama mereka. Emmet pun sempat menyuruh Millie menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Karena Emmet berencana membuat suara yang keras untuk memancing para makhluk menyerang ke arahnya. Api dari ledakan yang ibu buat mengaktifkan sensor pemadam. Kerucukan air menutup suara yang ibu hasilkan. Sekarang ia harus cepat menolong Silly dan bayi, sebab mereka sedang kehabisan oksigen di dalam tempat pembakaran. Ikatan yang mengikat di leher Emmet membuat ia tercekik di dalam air. Ia melihat sendiri pembantaian yang dilakukan para makhluk ke orang-orang di dermaga. Selain lemah dengan gelombang frekuensi suara, para makhluk itu juga lemah terhadap air. Mereka tidak bisa berenang. Millie pun berhasil menyelamatkan Emmet yang membawa alat pendengaran miliknya. Tidak memerlukan banyak waktu, mereka berdua telah sampai di pulau.
sebuah tempat yang masih terlihat sangat nyaman. Jauh berbeda dengan keadaan di tempat mereka. Tentu Emmett dan Millie diterima dengan hangat di sana. Dan benar apa yang sudah dikira oleh Millie. Dialah orang yang mengirim pesan melalui lagu yang didengar dari radio. Ia juga bercerita kalau orang-orang yang ada di hadapannya adalah orang-orang beruntung yang selamat keluar dari kota menuju ke pulau. Keesokan harinya, Emmett menyadari jika ada satu kapal yang membawa satu makhluk menuju ke pulau mereka. Ia telat memperingati para warga, membuat pulau tersebut menjadi lahan pembantaian. Dengan cepat, si penyiar radio bersama Emmett dan Millie memancing makhluk itu untuk mengikuti mereka keluar dari komplek perumahan, sampai membawa makhluk itu ke tempat penyiaran. Tapi sayang, kepanikan yang dibuat si penyiar radio menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Emmett dan Millie pun segera menyelamatkan diri mereka dengan masuk secara perlahan-lahan, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun menuju ke ruang siaran yang kebetulan sedang on air. Tetapi gerak-gerik mereka pun terdengar oleh si makhluk, bersamaan dengan suara yang dihasilkan ibu saat keluar dari tempat pembakaran. Saat-saat terdesak mereka, Millie berhasil mengaktifkan frekuensi suara melalui stasiun radio seperti janjinya kepada Silly. Ia berhasil menyelamatkan ibu dan adik-adiknya. Begitupun dengan Silly. Keberaniannya terlihat dari caranya menggenggam pistol milik ibu. Kemudian film pun selesai. Oke, setelah membandingkan dari film sebelumnya, A Quiet Place Part 2 ini agak kurang menegangkan dibandingkan yang pertama. Tapi di film part 2-nya ini, momen haru yang dibuat sama Millie buat keluarganya, terlebih waktu dia ngebunuh makhluk barengan Silly itu ngena banget. Kalau menurut kami, ini lebih ke arah horror romance sih daripada trailer. Mungkin cukup sekian dari Dark Rastis. Jika ada film yang membuat kalian takut atau nggak kuat nontonnya, boleh banget direkomendasiin ke kami. Karena sampai sekarang masih belum ada tuh film yang menakutkan untuk kami nikmati. Dan terakhir, kami mau berharap kepada kalian. Semoga hari-hari yang kalian jalani sangat mengerikan.